Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tantra Diwala Rasati, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Saya berasal dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan melaporkan hasil kegiatan aktualisasi saya selama 1 bulan terakhir di unit kerja saya, Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Adapun kegiatan aktualisasi saya kali ini terdiri dari 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu menyusun e-modul praktikum kimia dasar, kemudian dilanjutkan dengan coaching bersama mahasiswa terkait penyusunan e-modul. Kegiatan ketiga yaitu penerapan e-modul praktikum kimia dasar tersebut, dan kegiatan terakhir melakukan evaluasi hasil penerapan e-modul yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Baik, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita menonton video dokumenter terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan selama masa habituasi 1 bulan terakhir. Seperti yang kita tahu, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana hal ini berdampak ke dunia pendidikan. Hal ini menyebabkan pembelajaran berubah menjadi daring, begitu pula dengan praktikum. Melihat kondisi tersebut, maka pada kegiatan aktualisasi saya mengangkat isu tentang belum adanya pembelajaran media interaktif untuk praktikum di Laboratorium Rekayasa Kimia FT Unmul. Setelah melakukan identifikasi terhadap isu tersebut, maka gagasan pemecahan isu yang saya ambil adalah Pandai, penerapan media interaktif praktikum kimia dasar di Laboratorium Rekayasa Kimia Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Ada 4 kegiatan utama dalam gagasan pemecahan isu ini. Kegiatan pertama yaitu menyusun e-modul praktikum kimia dasar. Pertama-tama saya berkonsultasi dengan mentor dan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium Rekayasa Kimia terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi pertama saya. Tahapan kedua yaitu melakukan persiapan pelaksanaan FGD dengan menyiapkan outline pembahasan FGD, di mana bertujuan agar pelaksanaan FGD lebih terarah. Setelah outline FGD siap, tahapan selanjutnya adalah menjadwalkan pelaksanaan FGD. Saya mulai menghubungi tim dosen pengampu untuk menanyakan kesediaan dan jadwal kosong dari masing-masing dosen. Setelah berdiskusi, diputuskan pelaksanaan FGD akan dilakukan pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 20 WITA. Pada FGD kali ini, saya mengundang 2 orang narasumber untuk diajak berdiskusi. Pada tanggal 14 Oktober 2020, dilaksanakan FGD menggunakan room Zoom meeting, di mana tujuan pelaksanaan FGD ini untuk menghasilkan persepsi yang sama bagi tim penyusun e-modul praktikum kimia dasar. Saya Kana Puspita dari dosen pendidikan kimia FKIP Universitas Syah Kuala Aceh. Gambar yang pakai perhitungan, yang pakai apa itu sangat sulit untuk memahamkan anak-anak. Jadi mungkin karena dia tidak terbiasa melihatnya, mungkin bagusnya juga masukkan juga yang namanya pengenalan alat. Setelah pelaksanaan FGD, dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mencari referensi atau pustaka yang akan digunakan dalam penyusunan e-modul. Dan pada tanggal 16 Oktober 2020, saya memulai penyusunan e-modul praktikum kimia dasar. Adapun output dari kegiatan ini adalah draft e-modul praktikum kimia dasar. Kegiatan kedua saya yaitu coaching dan pembuatan video praktikum bersama mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 20 Oktober hingga 6 November 2020. Tahapan pertama yang dilakukan adalah menyiapkan konsep pembuatan video praktikum agar saat pembuatan video praktikum nantinya akan menjadi lebih terarah. Nilai aneka yang terkandung dalam tahapan ini adalah akuntabilitas. Sebelum melakukan pembuatan video praktikum, pada tanggal 21 Oktober 2020 dilaksanakan coaching bersama mahasiswa, yang mana dalam hal ini adalah asisten. Tahap
Tahapan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme praktikum di semester ini, yang mana sistemnya akan berubah namun tidak mengurangi kompetensi yang harus dipenuhi dalam praktikum ini. Nilai aneka pada tahapan ini adalah komitmen mutu. Setelah coaching, tahap selanjutnya adalah pembuatan video praktikum yang kreatif dan inovatif. Pada sesi ini dibuat 4 video praktikum. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2020. Lalu, pada tanggal 29 dan 30 Oktober, dilakukan kembali pembuatan 4 video modul yang tersisa. Setelah pembuatan video praktikum selesai, saya bertanggung jawab melakukan editing 4 video pertama. Namun, untuk 4 video selanjutnya dilakukan pengeditan oleh bantuan asisten, agar video dapat selesai tepat pada waktunya. Nilai aneka yang terkandung pada tahap ini adalah anti korupsi. Tolong-menolong di sini menunjukkan nilai nasionalisme. Pada tanggal 5 November 2020, semua video sudah siap untuk diupload di laman YouTube. Namun sebelumnya, saya harus membuat akun YouTube Laboratorium Rekayasa Kimia terlebih dahulu. Setelah akun YouTube tersedia, tahap selanjutnya adalah mengupload video praktikum ke laman YouTube. Tahapan ini dilakukan pada tanggal 7 November 2020, namun akan dipublish sesuai jadwal praktikum dimulai, yaitu pada tanggal 10 November 2020. Tahap selanjutnya yaitu menyisipkan link video praktikum ke dalam draft e-modul yang sudah ada sebelumnya. Di sini nilai anekanya adalah akuntabilitas. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 November 2020. Pada tahapan akhir dari kegiatan kedua ini adalah melakukan konsultasi dengan Kepala Lab Rekayasa Kimia terkait hasil pembuatan video praktikum kimia dasar dengan menjaga sopan santun dalam berkomunikasi. Nilai aneka di sini adalah etika publik. Dan selanjutnya melaporkan output hasil kegiatan kedua ini kepada mentor. Nilai aneka di sini adalah akuntabilitas. Kegiatan ketiga saya adalah penerapan e-modul praktikum kimia dasar. Adapun tahap pertama dalam kegiatan ini yaitu menginput e-modul praktikum kimia dasar dan format penulisan laporan modul ke laman aplikasi mols.unmul.ac.id. Penginputan pertama e-modul ini dilakukan pada tanggal 9 November 2020. Bukti nilai aneka pada tahapan ini adalah bertanggung jawab dalam penginputan e-modul. Akuntabilitas. Ke laman aplikasi MOL secara tepat waktu sebelum pelaksanaan praktikum daring dimulai. Tahapan selanjutnya yaitu menginstruksikan kepada mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah kimia dasar untuk mengakses laman mols.unmul.ac.id. Pada semester ini ada 3 prodi yang mengikuti praktikum kimia dasar secara daring, yaitu prodi teknik kimia, teknik lingkungan, dan teknik pertambangan. Pada tahap selanjutnya, tanggal 9 November 2020, saya melaksanakan pertemuan daring bersama mahasiswa dan asisten untuk menjelaskan teknis pelaksanaan praktikum secara daring. Tahapan ini juga bertujuan sebagai wadah tanya jawab bagi mahasiswa terkait pelaksanaan praktikum. Teknik lingkungan angkatan 2020 atau nanti calon praktikan yang akan mengikuti praktikum, mohon Pelaksanaan diperhatikan ya. pertemuan daring ini dilakukan sebanyak 3 sesi karena menyesuaikan jadwal dari ketiga prodi yang mengikuti praktikum kimia dasar semester ini. Penyesuaian jadwal pertemuan dilakukan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi diharapkan untuk angkatan 2020 yang mengikuti
Pada tahapan ini, penulis tidak diskriminatif atau membeda-bedakan dalam penyampaian materi dan menanggapi pertanyaan dari mahasiswa atau praktikan, serta efektif dan efisien dalam penyampaian materi, serta memberikan pengetahuan menggunakan e-modul. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah memberikan tugas terkait praktikum daring. Adapun tugas yang dimaksud sudah dijelaskan pada pertemuan daring sebelumnya, yaitu mengerjakan laporan modul dan laporan resmi, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait modul percobaan masing-masing. Tugas yang harus dikerjakan oleh praktikan akan terupload di laman aplikasi MOLS dan Classroom masing-masing prodi, 1 jam setelah praktikan mengakses e-modul praktikum kimia dasar. Tugas untuk tiap modul percobaan dikumpulkan melalui Classroom masing-masing prodi dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 2 hari setelah praktikan mengakses e-modul praktikum kimia dasar. Adapun kegiatan keempat saya adalah evaluasi hasil penerapan e-modul praktikum kimia dasar. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 hingga 22 November 2020. Adapun tahapan pertama pada kegiatan ini ialah membuat form survei evaluasi pada tanggal 17 November 2020 menggunakan bantuan Google Form. Setelah membuat form survei evaluasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi kepada kepala lab rekayasa kimia terkait pertanyaan pada form survei. Setelah mendapatkan masukan dan revisi dari kepala lab, tahap selanjutnya ialah menyebarkan form survei ke mahasiswa menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ini merupakan nilai etika publik. Setelah menyebarkan form survei, tahapan selanjutnya adalah menyusun laporan hasil evaluasi dengan jujur dan tanpa kecurangan. Ini adalah bukti nilai anti korupsi. Pertanggal 24 November 2020, tercatat ada 80 orang responden yang telah mengisi form survei hasil evaluasi penerapan e-modul praktikum kimia dasar. Pandai adalah suatu penerapan media interaktif untuk praktikum kimia dasar, kemudian dikembangkan untuk praktikum operasi teknik kimia 1. Kegiatan ini sangat kreatif dan penuh inovasi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, terus tingkatkan kreativitas Anda sebagai ASN yang beraneka. Jaya, jaya, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Dwi Cahya Darmawan. Saya dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Setelah melaksanakan praktikum kimia dasar secara online, menurut pendapat saya, praktikum kimia dasar ini patut mendapat apresiasi, dikarenakan dengan adanya e-modul dan video praktikum, sehingga kami semua tetap dapat melaksanakan praktikum di kala pandemi. Kelebihan praktikum ini merupakan alternatif yang menarik agar tetap dapat melaksanakan praktikum dengan mengandalkan smartphone, yang mana di zaman modern ini hampir semua aktivitas sudah biasa dengan smartphone. E-modul praktikum kimia dasar ini adalah sebuah karya yang membuktikan bahwa di dalam tantangan ada kesempatan. Bagaimana memunculkan dan mengembangkan bakat, inovasi, dan kreativitas. Dan di dalam kesempatan itu ada tantangan. Bagaimana menerjemahkannya ke dalam karya seni yang sangat sederhana sehingga semua pihak dapat menggunakannya. Itulah nuansa yang dirasakan setelah membaca e-modul praktikum kimia dasar ini. Semoga terbitnya e-modul praktikum kimia dasar ini akan menumbuhkan karya-karya inovatif dan kreatif dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas. Demikian laporan kegiatan aktualisasi saya. Cukup sekian dan terima kasih.